pemirsa dan teman-teman sebangsa dan setanah air, kembali bertemu dengan saya, Sugeng Saryadi, dalam acara Forum Sugeng Saryadi yang merupakan kerjasama Sugeng Saryadi Syndicate dengan Televisi Republik Indonesia. Para pemirsa, untuk episode ini masih merupakan serial yang mau tidak mau saya lanjutkan sejak kita membicarakan satu moto baru tentang bahwa kita ini dengan apa yang kita punyai seyogianya pada 2045 bisa menjadi negara adikuasa dalam hampir semua bidang. Dan untuk episode ini saya merasa terusik kalau sedang berpikir menuju ke sana, kemudian gaduh untuk hal-hal yang sebetulnya tidak perlu digaduhkan. Sehingga tema untuk hari ini saya beri judul harga BBM untuk rakyat berapa saja. Maksudnya berapa saja itu tentu yang proporsional ya, tidak yang ngawur. Ya, kalau tinggi juga tingginya bisa dicapai oleh kemampuan rakyat. Harga BBM untuk rakyat tidak selalu sama dengan terjadinya revolusi. Sehingga saya kasih subjudul putuskan. Maksudnya putuskan itu pemerintah jangan ragu, putuskan saja. Tamu-tamu saya adalah teman-teman saya yang sudah menjadi panelis tetap saya mau sapa dulu. Yang pertama Bapak Bambang Harimurti. Selamat datang Mas Bambang. Terima kasih. Anda banyak fan-nya sekarang. Mas Bambang adalah Direktur Utama PT Tempo Intimedia Terbuka. Yang kedua Bapak Kristianto Wibisono. Selamat datang Mas Kristianto. Direktur Utama Global Nexus Institute. Juga SMS yang masuk ratusan permintaan untuk siaran live masih saya pertimbangkan. Tapi permintaan sudah hampir seluruh Indonesia meminta itu. Yang berikutnya Bapak Dr. Kutubi. Selamat datang Mas Kutubi. Terima kasih. Ini juga sekarang Pak Kutubi menjadi ikon baru ini bagi hiruk pikuk bahan bakar minyak ini. Pengamat migas, Direktur dari Center for Petroleum and Energy Economic Studies, gitu ya Pak Kutubi ya. Ya. Nah yang berikutnya tamu saya udah lama ini, adik saya ini Ahmad Safrudin. Selamat datang Ahmad. Terima kasih Pak. Ketua Komite Penghapusan Bensin Bertimbal. Lebih maju dari kita ini, bukan 2045, sekarang bertimbal. Jadi Bapak sekalian, saya mau memberi enlightening sedikit ya mengenai ini. Life goes on. Orang mau ngomong ribut, gaduh segala macam, buat rakyat itu goes on. Jadi saya kemarin ke gunung, mencapai ketinggian sampai 1.000 lebih 1.000, mencoba mengetahui yang jual yang nanam tomat, yang angkot, yang nanam jagung, dengan wajah yang ya kalau dibilang pakaiannya tidak sewarna-warni orang di kota, tapi wajahnya menerima, artinya life goes on. 1.000 sampai 10.000 kan $1 ya, kurang lebih ya. Satu hari bisa mereka bikin angkot saja bisa 50.000 sehari, 25.000 kok. Dan kalau ngitung satu liter itu jaraknya kan berapa kilo, ya kan, ada beberapa. Ini cara berpikir publik nih. Angkutan umum yang ada. Saya ditanya oleh beberapa TV, saya lihat, enggak apa-apa itu naikkan aja. Tapi jangan ragu begini, kalau ragu katanya spekulatif nanti. Apa itu tempat SPBU itu kemudian ada yang nyimpen dan nggak karuan gitu. Jadi yang ternyata ini ada yang saya sebut life goes on itu, movement di masyarakat tetap terjadi. Nggak ada yang macam-macam. Yang ribut adalah perbedaan konsep of mind antara politisi, ekonom, dan para pengamat yang jumlahnya ini saya kira terbatas sekali. Dan ini mempengaruhi si pengambil keputusan gitu loh. Makanya saya adakan ini episode Pak Kutubi. Bukan kita berpretensi
kita yang bisa seperti itu, tapi minimal kita membantu. Saya mau ke Pak Qurtubi dulu deh ya, Pak Qurtubi ya. Saya mencoba mewakili publik ini. Jadi ketika beberapa waktu kita menjelaskan, ini kita lagi mau mendekati 2 tahun ini, PDB kita itu masuk ke Liga 1 triliun US dollars. Sekarang 822 miliar. Kemudian PDB per kapita sudah mendekati 3.000 sekian. Ya itu angka, ya kalau nggak pakai angka terus pakai apa? Gitu loh. Autopilot, iya meskipun autopilot kan yang naikkan pesawat kan ada pilotnya, iya kan, mula-mulanya ada pilotnya. Tapi not discussing that. Pak Qurtubi, harga berapa supaya kita jangan ribut? Premium, Pertamax, problem Shell, apalagi itu deh, Petronas, apa SPBU asing ini. Mari kita bicarakan 1 jam ini. Pak Qurtubi. Oke, ya pertama kan masalah besar yang kita hadapi di bidang BBM ini adalah begitu besarnya ya subsidi BBM setiap tahun yang ada di APBN kita yang mestinya uang di atas 100 triliun itu bisa dipakai untuk membangun berbagai macam infrastruktur yang kita butuhkan, di mana saat ini kita terjebak pada situasi kemacetan di mana-mana di seluruh Indonesia terjadi. Ya. Ini menunjukkan bahwa infrastrukturnya amat sangat kurang. Perlu ada pembangunan. Biayanya dari mana? Kita berhemat. Subsidi harus dikurangi. Subsidi BBM juga alasannya subsidi dikurangi. Indonesia sekarang produksi minyaknya amat sangat rendah. Beda dengan 20-30 tahun yang lalu, sehingga dulu disubsidi begitu besar tidak masalah karena penerimaan dari migas relatif masih tersisa besar meskipun dikurangi dengan membiayai subsidi BBM. Sekarang cerita lain. Oleh karena itu maka harus ada upaya strategis untuk mengurangi subsidi BBM ini. Jangka panjang mestinya kita harus beralih. Jangan kita tetap jalan di tempat menggunakan minyak terus, ketergantungan pada luar amat sangat besar. Pindah ke gas solusinya. Harus ada infrastruktur tapi butuh waktu. Jangka pendek. Nah, jangka pendek ini karena subsidi yang begitu besar, maka solusinya menurut pendapat saya naikkan harga premium. Naikkan harga premium. Sekarang dia 4.500, katakanlah naik misalnya naik 1.500 menjadi 6.000. Itu pada hakikatnya kan sama dengan harga tahun 2008. Premium itu pernah 6.000 tahun 2008 itu pada saat harga minyak dunia merayap dari 70, 80, 90 sampai di atas 100. Bahkan menembus 147 di bulan Juli 2008. Nah, premium pada saat itu Rp6.000. Nah, sekarang harga minyak kembali di level di atas 100. Bahkan ICP sudah 110, 115 tempo hari. Kira-kira mirip pada saat harga minyak pada tahun 2008 di mana premium 6.000. Makanya saya berpendapat lebih baik naikkan harga premium 6.000 daripada mengembangkan, merencanakan, mau mengaplikasikan kebijakan pembatasan BBM yang menurut pendapat saya secara substansi tidak tepat. Good point. Karena ini menggiring rakyat pindah dari premium ke Pertamax. Premium itu minyak, asalnya Pertamax juga minyak. Jadi ini adalah mempertahankan ketergantungan kita pada minyak. Jika seandainya program pembatasan ini tetap diberlakukan. Padahal ini momen penting sekarang. Untuk bisa kita pindah dari minyak ke non-minyak. Saya tidak sepakat kalau bukan minyak ke minyak. Bukan minyak, dari minyak ke gas mestinya. Nah, kalau dari premium ke Pertamax di samping tadi minyak ke minyak, juga ini kan berarti sama juga menaikkan harga 2 kali lipat. Lebih baik naikkan harga 33% kalau naik 1.500 ya. Naik 33% daripada rakyat menerima kenyataan mengeluarkan biaya untuk BBM 100%. Dengan demikian nggak ada subsidi, Pak Betul? Belum, masih ada. Nah, subsidi bisa kita hitung berapa biaya pokok daripada premium itu. Mungkin ya sekarang itu biaya pokoknya antara 7 ribuan. Tepatnya harus dihitung. Ya, berapa biaya pokok premium. Dimanapun yang disebut subsidi kerugian ataupun kerugian, yang dibandingkan adalah harga jual dengan cost. Sekarang subsidi yang sekarang itu harga jual dan harga pasar.
Harga pasar beda dengan cost. Harga pasar pelaku usaha sudah untung. Tapi kalau cost belum ada keuntungan. Ya. Jadi yang disebut subsidi itu mestinya cost-nya berapa kita cari, harga jual berapa, inilah yang disebut subsidi. Nah, kalau hilangkan subsidi, harga jual sama dengan biaya pokok. Nah, ini harus dihitung dengan oil accounting, berapa sebenarnya biaya pokok itu ya. Nah, sekali lagi, kalau menaikkan harga lebih simpel, lebih gampang, tanpa ada perlu pengawasan dibanding dengan kalau menerapkan kebijakan pembatasan menggiring rakyat pindah dari premium ke Pertamax, butuh pengawasan yang jelimet dan mahal agar mereka yang masih diperbolehkan membeli premium ini tidak menjual kembali premiumnya ya. Sebab calon pembelinya begitu banyak, itu mantan pemakai premium yang ogah pindah membeli 2 kali lipat. Nah, seperti ini. Nah, jadi berapa harga sebenarnya yang tepat? Kalau untuk tepatnya sekali, kita harus hitung pakai metode tertentu untuk menghitung berapa biaya pokok daripada premium. Saya hati-hati untuk menggunakan harga pasar, mohon maaf. Harga pasar untuk Pertamax misalnya, saya pengamat independen harus utarakan ke publik. Mahkamah Konstitusi tahun 2004 sudah mencabut pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Migas nomor 22 tahun 2001 yang bunyinya harga BBM dan gas diserahkan ke mekanisme pasar persaingan. Oleh MK itu dicabut. Mungkin saya pribadi atau bapak-bapak ekonom tidak setuju dengan itu, tetapi sistem kenegaraan kita menyebutkan keputusan MK itu final dan binding. Ya, ini masalahnya. Bukan saya anti harga pasar, tapi MK sudah mencabut itu. Nggak boleh. Jadi kalau kita dorong rakyat pindah ke Pertamax yang 100% harga pasar, sebaiknya pemerintah berpikir. Ada cara lain untuk mengeles ini agar tidak ada risiko seperti itu. Ya, nah ini yang ingin saya kemukakan. Very good. Ada risiko seperti itu kalau kita terus-menerus mau menerapkan kebijakan pembatasan ini. Mohon maaf, saya sedikit berbeda pendapat. Jadi lebih baik pemerintah menaikkan harga premium saja, berjangka panjang, jangka menengah panjang, siapkan infrastruktur untuk bisa pemakaian gas seluruh Indonesia. Ini yang idola kita, gas ini. Terima kasih. Mas Ahmad, saya simpan dulu yang pendapat Anda. Ya, sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu sebenarnya kita sudah memberikan rekomendasi ke pemerintah juga dari kawan-kawan NGO ya yang concern ke persoalan pencemaran udara. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas udara adalah bahan bakar yang berkualitas gitu. Jadi 2 tahun yang lalu kita sudah merekomendasikan kepada pemerintah. Mungkin poinnya sama dengan apa yang disampaikan Pak Kurtubi tadi, bahwa premium kalau bahasa kami harus di-upgrade kualitasnya sehingga sesuai dengan permintaan dari teknologi otomotif di Indonesia yang sudah diadopsi sejak tahun 2007, yaitu Euro 2. Di mana Euro 2 minimal memerlukan bensin dengan oktan number 91. Nah, di situ. Nah, kalau premium ini di-upgrade, nah otomatis harganya juga akan naik di situ. Kalau sudah di-upgrade, tentu saja kita bisa menghilangkan subsidi tadi. Jadi pada prinsipnya memang kita memerlukan bahan bakar yang berkualitas, dan lagi-lagi kita jangan meneruskan budaya subsidi itu, karena kenyataannya ini membebani juga, tidak hanya membebani pemerintah untuk menyiapkan biaya subsidi, tetapi juga membebani dalam konteks environment, lingkungan. Di sisi lain, kalau kita tidak segera mengupgrade premium kita, auto industri saat ini kan sudah Euro 2. Sebentar lagi di Asia Tenggara itu sudah masuk Euro 4. Thailand tahun 2012 ini masuk ke Euro 4. Malaysia, Filipina dan sebagainya itu masuk ke Euro 4. AAF, Automotive Industry Association yang ada di Asia Tenggara, itu sudah set up 2012 adalah masuk ke Euro 4. Kalau kita masih berkutat di premium, Euro 2 saja belum komplit, kita akan ketinggalan market nanti. Mungkin 2 tahun lagi kita akan akan dilibas dalam konteks market auto industri ya di Asia Tenggara. Idealnya Indonesia sebagai market terbesar untuk industri otomotif, seharusnya kita menguasai pangsa pasar. Tetapi sejak tahun 2004 kita kalah dengan Thailand, ya, kalah dengan Malaysia. Kita hanya nomor 3 di Asia Tenggara. Kenapa? Itu juga karena kita keterlambatan kita mengadopsi standar Euro 2. Kita mengadopsi standar Euro 2 pada tahun 2007, Thailand dan Malaysia sejak tahun 97. Jadi
jangan lagi kita berkutat pada upaya mempertahankan bahan bakar bersubsidi. Di sisi lain kita kehilangan opportunity, tidak hanya dalam konteks besarnya beban subsidi, tetapi juga dalam konteks yang lebih besar, yaitu hilangnya peluang ekonomi dari sektor otomotif. Mas Ahmad, berapa dalam range harga berapa premium yang tanpa subsidi itu? Kalau perhitungan kita, kalau premium yang seperti sekarang ini kan sebenarnya kan lebih rendah dari bensin atau yang beroktan number 91 tadi, gitu ya. Nah, kalau itu di-upgrade, katakan di-upgrade dengan kualitasnya lebih dahulu, itu range-nya sekitar 7.000 ya, 7.000, 8.000, tapi dengan catatan oktan number-nya adalah 91. Kemudian lebih spesifik lagi, olefin kontennya maksimum 18%, kemudian aromatic kontennya maksimum 5%, benzen kontennya maksimum 2,7%. Nah, itu bisa dihargai dengan 7.000 sampai 8.000 rupiah per liter. Dan dampaknya ini bagus buat mesin sendiri ya? Betul. Alright, good. Pak Kris, lanjutkan Pak Kris. Ini memutuskan dari 4.500 ke angka dia 7.000. Ini kan baru memutuskan harga premium yang sebetulnya ini juga bisa menggerakkan roda transportasi, environment yang lebih sehat dan seterusnya. Lalu siap-siap untuk pasaran global. Kalau ini saja kita gaduh, saya mau mencapai 2045 saya agak tertatih-tatih, Mas Kris. Ya begini, Mas Sugeng. Jadi ini kan masalah ini tuh kita lihat empiris ya. Di dunia ini masalah ini kayak apa tuh begitu loh. Jadi putusan politik suatu kebijakan itu bisa kalau secara subjektif pasti diserang dulu. Incumbent pasti diserang oposisi apapun alasannya. Nah kita mesti kasih empiris dong. Empiris negara-negara dunia ini gimana tuh? Ini ada laporan dari International Energy Agency bahwa sampai saat ini ada 7 negara yang masih dengan subsidi di atas Indonesia, yaitu Iran, Saudi Arabia, Rusia, India, China, Mesir, dan Venezuela. Ini kan punya minyak semua nih, kecuali Mesir kalian. Jadi itu. Nah, yang menarik itu Ahmadinejad waktu dia menaikkan harga, dia ngomong begini, kalau dia mengurangi subsidi bahan bakar minyak, duitnya yang dia dapat itu bisa memberikan dalam 30 tahun akan bisa setiap rakyat punya lemari es, punya bisa dari harga. Jadi ada gitu loh. Trade off gitu loh. You punya subsidi tadi, instead dibakar jadi knalpot, dari asap knalpot kita alihkan. Nah, di sini saya rasa pemerintah harus betul-betul berjiwa negarawan bahwa dana-dana yang subsidi itu harus betul-betul diinvest supaya misalnya public transport ya toh. Jadi kalau you bikin subway, bikin public, orang akan you paksa dia akan naik subway gitu. Seperti di Jepang itu direktur JICA itu yang memberi kredit sama kita malah naiknya subway. Tidak mau naik taksi, dia akan memang repot. Dan di Jepang sendiri kan angka pemakai gas terbesar sedunia untuk taksinya gitu loh. Nah ini angka mengenai pemakaian gas ini di Turki 1,1 nomor 1 dia, kemudian Australia 400.000, Amerika Utara 400.000, dan Belanda 350.000. Nah, jadi saya rasa memang perpindahan ke gas ini memang overdue, sudah rada telat ya, tapi tetap harus dimulai menuju ke sana sambil mencari harga equilibrium premium tadi yang untuk membantah ya, teori-teori bahwa ini hanya menguntungkan MNC karena dipaksa beli gitu. Itu kan teori-teori itu yang harus kita jernihkan gitu sebetulnya apa duduk soalnya, dan kita harus selalu kembali kepada empiris. Kita tidak bisa, Indonesia tidak hidup sendiri, bikin policy sendiri, mau seenaknya sendiri, akhirnya nanti juga kabur semua. Itu Pak Kurtu bilang, kalau you bikin undang-undang yang ketat sekali ya orang, loh saya bisa pergi ke Venezuela, saya bisa pergi ke Iran, bisa pergi ke mana gitu toh. Jadi itu competitiveness dalam rangka itu juga harus tetap dijaga. Oke. Berapa harga you? Ya tadi kan dihitung berapa tadi toh? Antara 6.000 7.000. Ya. Nah, mari Mas Bambang kita duduk perkarakan ya. Jadi kalau kita menghapus subsidi, ini masalah pemerataan itu udah dikonsepin lama sejak zaman Orde Baru itu. Saya sampai nulis buku saya, kaum pinggiran kelas menengah Kofadil. Pemerataan itu bukan semua orang harus sekaya Lim Swee Leong, dibikin kaya gitu, bukan. Tapi ketika
Anda dan saya naik Jeep Mercedes, hujan gitu, becek, orang lagi nunggu di terminal itu, sudah kita nyemprot, gitu, nanti busnya datang, reot. Nah, di Jepang yang tadi dia bilang, nggak peduli orang mau naik Mercedes, mau naik Bugatti, dia masuk kereta apinya, dia masuk angkutan umumnya bersih, aman, tertib, baunya enak, lingkungannya bagus. Bisa nggak kita janji begitu seperti Ahmadinejad gitu loh, Mas Bambang? Iya, menurut saya ini dilema presiden dan pemerintah ini kan sebenarnya sederhana. Mereka bingung, misalnya tahun lalu subsidi untuk kendaraan bermotor ini, BBM ini, kira-kira 130 triliun. Ya, 130 triliun jumlah yang sangat banyak. Bisa bikin seluruh mahasiswa gratis. Sekolah dari TK sampai SD gratis. Bisa bikin jaminan kesehatan orang miskin itu dinaikin sampai ke level kita gitu, gratis. Itu bisa. Untuk membandingkan jumlah itu saja, Pak. Oke. Nah, apakah lebih baik kita menggunakan 130 triliun ini untuk mensubsidi pemilik kendaraan bermotor? Dan jangan salah, Indonesia ini negara besar yang penduduk miskinnya sangat banyak. Sehingga kita-kita ini yang punya mobil pribadi, otomatis termasuk 5% keluarga terkaya. Nah, kalau punya mobil. Kalau keluarga yang punya motor tuh mungkin 20-30% keluarga terkaya. Kan aneh, subsidinya kok malah diberikan kepada orang yang kaya-kaya. Nah, tapi problem pemerintah kan gini. Oke, kalau kita hilangkan 130 triliun itu, apa nggak ada revolusi? Karena tiba-tiba harga bensin naik jadi 8.500 harga premium. Harga solar bahkan 9.000 mungkin. Apa nggak tumbang pemerintah ini? Ya. Apakah ada jalan lain? Kalau orang kayak Pak Qurtubi, kayak beliau tuh, jalan lain tuh orang-orang pintar di Indonesia itu udah tahu dari lama. Jalan itu ada, yaitu pindah ke gas. Kenapa pindah ke gas? Pertama, Republik yang namanya Republik Indonesia, produksi gasnya itu 2 kali produksi minyaknya. Dan kedua, tanpa menaikkan harga, kalau mobil pakai gas, maka subsidi hilang. Tapi rakyat malah mendapat harga yang lebih murah. Karena CNG itu, gas alam itu, harga keekonomian ya tanpa subsidi, itu di bawah 4.500. Mungkin 4.100 ya, tergantung harga gasnya. Ya, jadi bisa menghilangkan, dapat 130 triliun, tanpa rakyat naik biaya transportasi. Cuman kan masalahnya sekarang, untuk mencapai itu nggak bisa gratis, nggak bisa simsalabim, jadi ada ongkosnya, ada programnya, no pain no gain lah gitu. Nah, sebetulnya yang kita perluin dari presiden dan pemerintah, pertama meyakinkan masyarakat dulu. Jadi saya kecewa juga tadi Pak Wamen atau Pak Menteri ESDM dibawa ke DPR, akhirnya bertengkar soal bisa nggak ini transportasi. Kalau menurut saya, kalau saya jadi penasihat presiden, saya akan bilang presiden bikin pidato. Ini kita bisa menambah 130 triliun tanpa menaikkan harga bahan bakar buat pemerintah. Tapi perlu usaha keras dan perlu modal. Nah, sekarang yang saya perlu persetujuan dari DPR, 130 triliun itu akan kita belanjakan untuk apa? Apa kita belanjakan semua orang miskin sekarang sampai katakanlah golongan penghasilan 5 juta sebulan, asuransi kesehatan gratis. Seluruh sekolah sampai SMA negeri bahkan swasta gratis. Itu cukup uangnya untuk itu. Debatlah di situ, 130 triliun ini mau diapain? Nah, begitu udah selesai perdebatan ini kita sepakati, baru presiden ngomong dong. Untuk mencapai 130 triliun itu nggak gratis. Kita harus keras, mari kita sama-sama mewujudkan bebas sekolah, udara cerah, orang miskin bebas biasa. Caranya gimana? Mari kita bangun infrastruktur gas. Dan mari kita yang mobil yang sudah ada kita konversikan dengan alat converter kit. Harganya kalau di bank-bank mau ikut, dia sama-sama untung daripada uangnya ditawarin lewat SMS itu. Bisa 5 tahun dia bisa dapat bunga tinggi sekali, tapi bebannya buat masyarakat lebih rendah daripada penghematan yang dia dapat. Kan sama-sama untung masyarakat. Nah, ketiga kemudian dia
udara kita turun, Pak. Saya bayangin ya, kalau kita pakai CNG mobil kita, tapak karbonnya itu sekitar 35% lebih rendah daripada pakai premium. Jadi target pemerintah untuk 26% janji di itu terlewatkan, Pak. Ya. Nah, ini yang penting sekarang tinggal caranya. Caranya itu memang ada 2 step harus minimal ya. Karena kita mungkin nggak bisa langsung ke CNG karena infrastrukturnya belum siap. Bahkan gasnya belum bisa kita terima karena pelabuhan untuk Jawa ini belum jadi. Dan ketiga, kita harus belajar dari sukses mengkonversi minyak tanah ke LPG 3 kilo. Itu itu dilakukan bertahap. Jakarta dulu, kota-kota besar lain baru itu. Alright. Ya. Jadi Mas Bambang dan Pak Kutubi begini ya. Saya mau jawab dulu. Ini makanya saya akan beri judul harga BBM apapun yang kita putuskan itu tidak sama dengan akan terjadinya revolusi. Saya mau jawab, ada tokoh satu namanya Simbolon. Tanda petik ini agak sedikit misleading. Katanya kita ini sedang digiring supaya orang itu membeli Pertamax kepada Shell, kepada Petronas, kepada apalagi itu Total. Nah kalau dia pemimpin partai, dari meja saya mau tantang dia, I challenge him. Kalau you memang pemimpin partai, mampu nggak Anda mengatakan pada anggota partaimu, jangan beli dari Shell ya, jangan beli dari Petronas ya. Lah kalau dia tidak mampu, sama aja dia tidak mempunyai kredibilitas untuk itu. Jadi jangan menteriaki orang yang mau bekerja untuk sesuatu yang lebih baik. Gampang, Pak. Udah aja bilang aja yang boleh jualan gas ini cuma Pertamina. Masyarakat suruh milih antara yang harganya 4.100 sama yang harganya 9.000, iya. Lebih bagus pasti milih yang 4.100. Tambah sepi itu. Saya lanjutkan, Pak Kutubi. Jadi sekarang ini, saya tadi sudah menjelaskan publik nih, pemerataan itu kalau kita menabung 130 triliun, itu pemerintah harus janji, ibaratnya Ahmadinejad tadi. Iya. Jadi mau dipakai jelas duduk perkarakan setiap tahun. Ini setiap tahun. Kalau tahun ini aja kali 12 itu sudah hampir 1.600 triliun. Kita bisa berbuat dalam tahun ini whatever we want untuk rakyat, untuk pemerataan. Mestinya ini partai politik ngomongnya seperti itu dong. Jangan menghasut. Saya bilang hari ini di meja saya ini, nggak akan ada revolusi. Nggak akan ada, naikkan aja. Tapi jelaskan seperti tadi Saudara Kristianto menjelaskan alokasinya. Komentar Anda. Jadi saya pikir memang kita harus sepakat semua dulu. Pertama, subsidinya memang harus kita kurangi secara signifikan tahap pertama ini. Untuk jangka menengah dan panjang, kelihatannya solusi seperti Pak Bambang kemukakan itulah yang paling tepat. Kita harus pindah ke gas, ke BBG. Tapi ini kan tidak bisa 1 April Jawa Bali, nggak bisa. Ya? Jadi harus dibangun dulu infrastrukturnya, Pak. Receiving terminal sama regasifikasi unitnya harus dibangun. Kita dengar di Tanjung Priok sudah mau jadi, sehingga Jakarta mungkin bisa. Nanti di Semarang, di Medan. Kita dorong agar pemerintah membangun receiving terminal ini di seluruh Indonesia. Di Ampenan, di Lombok, di Kendari, di Makassar, Ambon, Ternate, Manado, Pontianak. Nah, itu dari pelabuhan itu disambung sistem pipa gas. Ya. Pertama ke pool kendaraan umum. Taksi, bus kota, baje, dan seterusnya. Sehingga mereka ngisi BBG-nya di pool masing-masing. Ini bisa mereduce cost. Nah, yang untuk kendaraan pribadi baru di SPBBG. Nanti SPBBG memperoleh margin. Sehingga dengan 4.100 per liter setara premium diperhitungkan, swasta masih untung membangun SPBBG. Tetapi kalau gasnya langsung ke angkutan umum, pool angkutan umum, dia bisa menghemat lebih besar lagi. Mungkin harganya di bawah 4.100 bisa. Ya, untuk angkutan umum dulu ini. Ini dulu dikerjakan oleh pemerintah ya. Ini bisa mereduce subsidi dalam jumlah cukup lumayan. Nah, baru berikutnya untuk kendaraan pribadi tapi harus dibangun SPBBG dulu. Berikut pabrik converter kitnya. Ini juga dimasukkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan gerak seperti itu.
pemilik kendaraan pribadi dipasangin konverter kit yang memenuhi syarat-syarat keamanan, berikut pasangnya, bila perlu pemerintah membiayai dulu. Terus nanti pemilik kendaraan pribadi ini nyicil itu. Pada waktu ngisi BBG, sekali ngisi nyicil misalnya 2.000 atau 5.000 begitu, tidak terasa. Sehingga kendaraan pribadi tidak terbebani. Ini untuk jangka menengah panjang karena butuh waktu. Nah, jangka pendek, tetap cara terbaik menurut pendapat saya, menaikkan harga premium tadi itu. Kalau harga premium naik, nanti selisihnya dengan Pertamax, Supernya, Shell, sama Petronas dan seterusnya menjadi lebih kecil. Jadi orang pindah ke Pertamax itu sukarela saja. Lebih baik sukarela, Pak, pindah ke Pertamax itu. Karena selisihnya sudah lebih kecil. Saya bukannya anti pom bensin asing. Silakan ya, agar Pertamina juga punya pesaing dalam mutu layanannya. Tetapi kita kalau berpikir secara nasional, kita dengar Pertamina mau bangun pom bensin di Kuala Lumpur, Malaysia mempersyaratkan Pertamina harus bangun kilang. Sedangkan kita buka pintu lebar-lebar, siapapun perusahaan asing boleh buka pom bensin tanpa ada persyaratan cukup izin di Ditjen Migas. Ini kita terlalu terbuka. Pertamina saya katakan buka pom bensin di mana tempat itu ketat, mereka tidak bisa. Nah, ini perlu dipertimbangkan. Kita lebih liberal dari Malaysia. Lebih liberal dari Malaysia. Nah, yang ingin saya katakan adalah pom bensin asing monggo, tapi tolong jangan menggunakan kebijakan pemerintah untuk mengepus mereka ini. Ya, sebab kalau pembatasan BBM mohon maaf diterapkan, ini hitung-hitungannya, ini kan premium tidak boleh dibeli oleh plat hitam, mau tidak mau. Seperti mengarahkan ke situ. Mengarah sepertinya begitu, sekalipun mungkin tidak, ya, tapi orang melihatnya seperti itu. Nah, oleh karena itu sebaiknya premium itu dinaikin saja, Pak. Tidak butuh pengawasan, ya. Tinggal seperti tadi itu dijelaskan ke rakyat. Dana penghematan ini langsung dipakai membeli gerbong kereta api yang tambah. Bangun kereta api Jakarta Surabaya double track, Ya. Shinkansen kalau gitu toh. Jakarta Bogor tidak boleh lagi orang naik di atas atap. Mereka naik di atas atap karena gerbongnya kurang. Beli gerbong yang banyak, beli bis kota yang banyak, bangun subway di kota-kota besar, Surabaya, Jakarta, Medan, Bandung, kereta api bawah tanah bangun dengan dana-dana. Dibilangin rakyat begitu, saya rasa semua orang bisa terima. Ya, seperti itu. Jadi kita berhemat di satu sisi, memperoleh manfaat yang luar biasa di sisi lain. Ini kan dua keuntungan sekaligus. Tinggal ini kemampuan pemerintah mengkomunikasikannya ke rakyat. Ya, kemampuan pemerintah mengkomunikasikan ke rakyat untuk kepentingan bersama seperti ini. Ingat sekali lagi bahwa kita tidak boleh menggantungkan energi kita pada minyak secara deloran. Ya, kita punya produksi sangat rendah, sementara harga minyak akan terus bergejolak. Mestinya kita harus meminimisasi ketergantungan pada minyak. Tidak boleh justru kebijakan ditujukan untuk melanggengkan ketergantungan pada minyak. Saya tidak sependapat. Oleh karena itu kebijakan pembatasan ini arahnya melanggengkan kita untuk tergantung terus pada minyak. Sebab premium pindah ke Pertamax itu minyak ke minyak, Pak. Yang tepat itu minyak ke gas. Mau pindah sukarela monggo ke Pertamax. Sukarela saja gitu. Tapi kalau push begini, sebaik kita berpikir untuk ketahanan energi jangka panjang. Kesempatan pemerintah menerapkan kebijakan yang bisa menjamin ketahanan energi jangka panjang untuk pindah ke non minyak. Mestinya non minyak itu bahan bakar nabati, energi baru terbarukan. Seperti itu, tetapi itu barang sekarang nggak ada. Bahan bakar nabati itu nggak ada. Yang dibutuhkan sekarang nggak ada itu. Gas yang tersedia. Alright, good. Pak Bambang, gas kita di perut bumi 5-6 kali lipat cadangannya. Produksinya aja 2 kali lipat, ya kan? 2,5 kali lipat sekarang produksinya. Alright, Cadangannya very good. 5-6 kali lipat. Ini menjamin gas itu untuk konsumsi 30-50 tahun yang akan datang tanpa impor. Dan ada lagi, Pak, margin keuntungan dari jual gas jauh lebih kecil daripada margin keuntungan jual minyak. Jadi gas itu kita pakai domestik, minyak kita ekspor. Oke. Itu cerdas. Cerdas. Itu artinya itu yang jangka panjang. Sekarang Dan sekali lagi BBG itu lebih murah, Pak. Supaya rakyat tahu BBG lebih murah tanpa subsidi. Daripada premium yang sekarang disubsidi. Disubsidi. mahal. Itu lebih mahal. Oke, sekarang Mas Ahmad ya, dari ini kan dia lebih konservatif sedikit ya. Yes, pada intinya sebaiknya subsidi itu nggak ada.
in the long run, tapi dia mau step by step. Oke, misalnya kita ambil deh tahun ini 70 aja. Jadi kita bisa menghemat 60. Tetap gede itu. Jadi 1 tahun, kalau 10 tahun bisa 600 T. Bisa membangun sesuatu tiap 10 tahun atau tiap tahun misalnya 60 T, bisa bangun macam-macam itu. Bisa ada lah yang bisa diprogramkan. Nah, kalau dibanding-bandingkan dengan mana itu Singapura, Kuala Lumpur, ya negara kita ini kapal Indo, mereka itu tongkang. Jadi kalau ya memang kepercayaan diri kita tinggi, you masuk sini juga lu tenggelam, seperti yang saya bilang tadi. Tapi trik-trik untuk tidak membeli dari asing kan banyak caranya, banyak sekali. Tapi kan ngomong itu nanti tanda petik kita kayak preman gitu, nggak boleh juga ya. Tapi banyak trik-trik gitu. Mas Ahmad, lanjutkan. Yes, berapa subsidinya? Kalau saya lebih baik, lebih cepat. Iya, tadi Hantem aja deh kalau saya bilang deh. Artinya kita lebih rasional, lebih realistis untuk semua pihak, baik Pertamina maupun pemerintah ya. Ya tadi sekali lagi harus kita lihat sebenarnya hitung-hitungan secara realistis itu berapa cost production untuk premium katakan. Nah, tetapi dengan catatan kalau menurut saya seperti yang saya sampaikan tadi, kita coba upgrade kualitasnya. Karena apapun juga sekarang kita sudah tidak membutuhkan bensin dengan octane number 88 gitu. Itu harus kita naikkan dengan berbagai parameter yang ada di bensin juga harus dinaikkan gitu. Nah, nanti sehingga pemerintah bisa menjelaskan kenapa harga naik, ya karena kita pada dasarnya mengupgrade kualitas premium. Ini yang pertama yang harus kita sampaikan. Jadi persoalan penjelasan ini sangat penting kepada masyarakat dan saya yakin masyarakat akan menerima. Kenapa masyarakat akan menerima? Karena kalau kita pakai data di Jakarta saja, public transport hanya 2%, ya. 98% adalah kendaraan pribadi. Nah, yang 2% itu digunakan oleh 48%. Yang 98% hanya digunakan oleh 52%. Jadi ini tidak imbang kan? Jadi dengan membaca statistik seperti ini saja, kita yakin 48% akan mendukung dalam konteks ini ya. Karena tentu saja saya tidak peduli lah kalaupun itu diambil subsidinya yang 48%. Betul. Ya, artinya nanti kan larinya kan begini. Yang penting tadi seperti yang disampaikan Pak Sugeng tadi bahwa earmarking tadi bahwa penghematan dari subsidi akan dikembalikan untuk perbaikan transportasi, terutama public transport. Kalau dengan penjelasan seperti ini, masyarakat akan lebih mensupport, gitu. Artinya tidak akan gaduh tadi, gitu. Kalaupun diprovokasi untuk gaduh, mereka tidak akan peduli, gitu, seperti itu. Nah, kemudian dalam konteks gas tadi, sebenarnya ini yang membuat gaduh, politisi kita yang membuat gaduh itu mengatakan bahwa kok dadakan, kok April hanya 3 bulan kita akan masuk ke konversi gas. Nah, politisi itu salah besar Pak Sugeng. Kita mempersiapkan gas itu sejak tahun 87 ya. Dari tahun ke tahun naik turun. Puncaknya pada tahun 96-97 kita sangat berhasil sehingga penggunaan bahan bakar gas itu mencapai 55.000 kiloliter untuk setahun. Tetapi kemudian drop lagi pada tahun 2007 hanya sekitar di bawah 5.000 kiloliter setahun. Nah, saat ini sudah membaik lagi. 2010 angkanya sudah 29.000 kiloliter setahun. Jadi ini sudah naik lagi. Jadi ini bukan mendadak dipersiapkan gitu. Jadi ini persiapannya cukup lama. DKI Jakarta sendiri sudah mencoba mengadopsi regulasi. Ada peraturan daerah yang mewajibkan public transport harus menggunakan gas. Kemudian kendaraan operasional Pemda DKI Jakarta harus menggunakan bahan bakar gas. Jadi ini sudah dipersiapkan. Mereka punya peraturan gubernur. Kemudian pada tanggal 25 Oktober 2012 seluruh public transport dan seluruh kendaraan operasional Pemda harus sudah menggunakan bahan bakar gas. Jadi ini bukan persiapan yang dadakan tadi. Jadi di sini seharusnya pemerintah confident untuk melakukan konversi untuk menggunakan bahan bakar gas. Dan tidak hanya Jakarta yang siap, Palembang itu sudah siap. Tapi problemnya lagi-lagi pemerintah pusat tadi ragu-ragu gitu. Palembang itu wali kotanya sudah men-state bahwa seluruh public transport harus menggunakan bahan bakar gas. Dan itu sudah diwujudkan Pak. Jadi angkot dan transmusi itu sudah menggunakan bahan bakar gas. Kenapa ini tidak didukung oleh pemerintah pusat untuk mengembangkan infrastruktur yang lain dalam konteks disinergikan dengan upaya penghapusan subsidi BBM gitu. Selain Palembang, Bogor. Nah, Bogor ini sudah 2 tahun
tidak dapat suplai gas. Padahal angkotnya sudah dipasang converter kit. Jadi pemerintah pusat harusnya melihat ini ada market besar. Surabaya. Akhirnya dijual converter kit. Betul. Denpasar ya. Oke lah, kita sepakat tidak langsung secara nasional, tetapi paling tidak kota-kota yang sudah siap ini harus dimulai. Dan Jakarta sebagai informasi itu public transport itu 100.000 unit. Ini kan sebuah market yang 92.000. Ya, 92.000 plus kendaraan operasional Pemda sekitar 9.000. Jadi potensinya sekitar 100.000 unit yang bisa dikonversi menggunakan bahan bakar gas. Ini market yang besar, Pak. Tidak hanya gas, tetapi untuk converter kit, untuk bengkel, maintenance dan sebagainya itu Bisa menjadi initial investment itu. betul, betul Pak Sugeng. Yang diperlupakan orang begini ya, mengapa kota-kota di seluruh Eropa dan Amerika itu bentuknya hampir sama seperti pasar-pasar Cianjur, pasti sama dengan pasar di Batang, Pekalongan, sama dengan di Garut, sama. Anda tahu dalam ilmu ekonomi itu yang disebut demonstration effect. Jadi begitu nanti yang sebenarnya berhasil, Bogor berhasil itu, semua juga ngikut gitu loh. Jangan dilupakan bukan soal harga saja, ada teori-teori ekonomi yang sudah dipelajari bukan karena kita ngomong ini, tapi publik, saya mencoba mewakili publik. Publik juga tahu, cuma nih yang dibenci oleh audiens saya, katanya Pak Sugeng kalau menjelaskan jangan banyak Inggrisnya gitu. Tapi kan saya nggak bisa menghindar. Demonstration effect itu artinya begini, kalau satu efek meniru, kalau nanti Jakarta pakai kok bagus ya, kemudian Bogor pakai kok bagus. Chris, jadi ini memang Pilot project Pak yang populer kita. pilot project Lata. Lata. Ayo lanjutkan. Jadi memang ini begini, Bu Sugeng. Ini kan perang persepsi tuh. Politisi itu kan kerjanya kalau oposisi harus mengkritik pemerintah gitu. Nah, kalau saya jadi pemerintah, kita tidak perlu melayani kritikan, tapi deliver. Oh, you are the incumbent. Incumbent must deliver gitu. Incumbent does not cuman making speech gitu toh. Nah, cerita yang menarik kan begini. Joseph Stalin itu kan diktator. Tapi dia bilang begini, ini rakyat saya ini melarat ya miskin. Jadi saya bikin stasiun metro subway itu terindah di dunia kayak istana. Jadi dia kalau berangkat kerja, pulang kerja itu merasa di istana. Nah itu kan proyek konkret. Jadi tadi yang dibilang public goods and public service you provide. Rakyat akan tidak akan mudah diasut-asut gitu toh. Artinya loh, saya menikmati kok ini duit yang tadinya dipakai untuk menaikkan harga bensin, saya menikmati, saya tidak perlu pakai mobil, saya pakai subway sampai kemana-mana nikmat menikmati. Itu yang saya harus di-deliver gitu. Jadi kalau kita tidak deliver cuman debat terus ya nanti kalah karena yang dia kan yang pendebat ini kan pakai teori-teori dan persepsi yang itu loh tadi agitasi gitu lah ya. Jadi tidak betul. Kalau kita sebagai gubernur, kalau saya dari pemerintah, I will deliver. Kalau deliver selesai itu orang ngomong apapun dia gitu loh. Ya. Ini yang kurang terjadi mungkin dari kritikannya di Bu Alam mungkin ya betul bahwa menteri-menteri itu harus lebih gesit dalam mendeliver gitu. Nah, supaya netral. Tadi saya menyampaikan Pak dalam ekonomi dari pilot project, demonstration effect. Di dalam politik oposisi dan tidak juga ada kalanya yang disebut bipartisan dan partisan. Kadang-kadang satu polisi karena cinta kita pada tanah air, saya menanya nih, Simbolon, kau cinta sama rakyat kau nggak? Cinta. Pak Bambang cinta sama atau Hatta cinta. Kenapa untuk BBM ini bipartisan, tidak oppose? Kan bisa. Itu di Amerika juga kadang-kadang ada anggaran yang sama, misalnya untuk kepentingan nasional, itu yang disebut bipartisan, jadi Demokrat sama Demokrat menjadi satu. Komentar Anda? Itu bisa bukan direkayasa, diarahkan dengan cukup mudah, Pak. Kalau misalnya Presiden punya keberanian bilang begini, ini kan yang tahu soal rakyatnya itu kan pemerintah daerah. Jadi untuk keputusan yang menyangkut rakyat banyak, sebaiknya kita berikan pada pemerintah daerah untuk melakukan pilihan yang sulit ini. Jadi dia bisa bilang, ya, panggil Gubernur Jakarta, Foke. Pak Gubernur, tahun lalu itu kan Jakarta terima bensin bersubsidi premium, let's say berapa kiloliter? 3 juta kiloliter setahun. Plus solar mungkin 2 juta kiloliter. Kita sudah memutuskan membatasi karena nggak sanggup. Untuk tahun depan, Bapak milih mana? Kita kasih
lagi sama 3 juta kiloliter, 2 juta ini soal cukup nggak cukup bukan urusan kita, itu Bapak cari aja, atau kita nggak kasih ini semua, kita kasih uang subsidinya aja, sehingga Bapak punya uang untuk membangun busway, bangun ini, bangun itu. Semua gubernur Jabar panggil, sama kamu punya segini, kabupaten, bupatinya panggil gitu, biar mereka bertarung mana leaders yang bisa memanfaatkan, daripada gua dikasih solar sama premium, kan mendingan terima cash. Saya bisa bikin, pasti Jokowi itu pasti bikin sesuatu yang luar biasa dengan itu. Dan karena gubernur pemerintah daerah itu tuh dari beragam partai, ini tidak lagi jadi persoalan partai pemerintah atau partai oposisi. Ini persoalan multipartisan. Di Jakarta gubernurnya didukung Golkar, didukung Partai Demokrat, mana Jokowi, PDIP. Jadi ini persoalan bersama, bukan persoalan partai pemerintah pusat dan enggak. Jadi koalisi ini akan terjalan sendiri. Dan ini adalah pemberdayaan masyarakat dan sekaligus menguji apakah pemimpin-pemimpin yang dipilih rakyat menjadi bupati, gubernur, wali kota itu punya kemampuan melakukan pilihan yang terbaik bagi masyarakatnya. Dan itu bisa dibandingkan enaknya kan. Emang gubernur goblok kayak gini. Coba yang ini lihat dengan uang segitu dia bisa bikin seperti ini. Dan untungnya apa, Pak? Daerah, kalau ada daerah yang berdampingan nih, misalnya Jakarta sama Banten. Banten gubernurnya nggak mau milih, dia mau minta solar sama minta MM aja. Yang ini bilang Jakarta enggak deh, gua bebas premium sama bebasnya, aku kasih yang lain. Tahu nggak apa yang terjadi? Ini premium sama solarnya daerah ini akan lari ke sini. Jatahnya dia akan dicuri oleh orang-orang pedagang gelap ke sini. Jadi siapapun yang memilih untuk terus mensubsidi dan daerah sebelahnya itu memilih untuk menghilangkan subsidi akan rugi 2 kali, Pak. Wah, itu mekanisme pasar yang paling bagus. Itu the beauty daripada market ekonomi. Kalau konstitusi kita tidak mengatakan seperti MK tadi, itu juga harus kita patuhi. Jadi Pak Kurtubi, there are so many ways to get Rome. Banyak jalan untuk sampai ke Roma, kan begitu ya. Jadi ini sebetulnya harus kita bantu, bukan kita memihak pemerintah, bukan kita tidak suka sama yang partisan ini, bukan. Tapi demi untuk for the love of the country, kecintaan kita kepada rakyat, kan begitu kan. Pak Kurtubi, jadi coba sekali lagi, saya mewakili publik, berapa yang paling pas? Supaya ini, kasihan saya lihat wamen yang sederhana itu, yang rambutnya gondrong, nggak karuan tuh, itu, dia duduk kayak lemes gitu, jadi didonder gitu. Nah, saya sekarang ini, saya mencoba ini, saya sedikit mau membantu dia, nggak usah takut sama yang gitu-gitu, you jawab ketika you yakin mengenai soal kebenaran gitu loh. Kalau perlu undang bantu you, Anda, kita ya, kan nggak ada ruginya kita diundang gitu untuk debatan. Berapa Pak Kurtubi menit-menit terakhir yang paling pas sambil nunggu jangka panjang pindahnya BBM ke BBG itu, kan begitu? Saya rasa menaikkan harga sampai dengan 1.500 saya katakan tadi, menjadi 6.000 itu menurut pendapat saya akan mengurangi subsidi dalam jumlah yang sangat signifikan, cukup signifikan ya. Di satu sisi, di sisi yang lain tidak membutuhkan pengawasan. Jadi menghemat uang anggaran penghematan. Sebab kalau pembatasan diterapkan, Pak, pengawasannya amat sangat mahal. Ini dulu dikerjakan oleh pemerintah, tinggal pemerintah mengkomunikasikan. Kenapa premium naik? Ya, alasan yang sudah diterima secara universal itu karena memang harga minyak dunia naik. Semua orang tahu harga minyak dunia naik. Dan sekali lagi, kita tidak seperti 20-30 tahun yang lalu. Produksi minyak kita amat sangat kecil, rendah. Kita harus ngimpor dari luar dengan harga mahal. Begitu. Naikkan harga. Ini dulu diselesaikan, lalu bangun infrastruktur gas. Konsentrasi di sini aja. Jadi mana yang duluan, mana yang belakangan bisa saling terkait gitu. Jangan yang mestinya belakangan diumumkan duluan, bingung nih rakyat itu. Ya. Jadi sasaran supaya jelas. Kita kurangi subsidi BBM dengan cara yang paling efisien. Tinggal dibutuhkan kemampuan mengkomunikasikan ke rakyat. Menurut pendapat saya sampai 6.000 masih oke, ya. Masih oke karena pernah
kita juga premium itu 6.000 di tahun 2008. Mungkin kalau dihilangkan sekaligus subsidinya banyak persoalan. Lebih banyak persoalan politis tadi yang akan timbul. Ya? Nah, gas lalu konsentrasi infrastrukturnya pemerintah. Siapkan itu secara all out. Ini juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi loh. Dengan membangun infrastruktur itu. Nah, masih sisa 4-3 menit. Pak Samad, jadi jangan ada milih premium yang subsidi, milih, jangan gitu deh. Ya kan, waktu saya lihat si Wamen itu kan penjelasannya agak sedikit grogi dia. Nah, sebaiknya sudahlah, sekian. Iya, jadi sepakat bahwa tidak perlu ada pembatasan, tetapi harga tadi ya, harga di-adjust gitu ya. Kalaupun tidak mau untuk meng-adjust kualitasnya sehingga harganya bisa dinaikkan menjadi 7.000 sampai 8.000, mungkin yang agak lebih murah dari harga itu adalah tetap mempertahankan premium yang sekarang, tapi dengan harga yang menurut Kementerian Keuangan adalah sekitar Rp5.700 per liter. Tetapi atau katakan dibulatkan seperti tahun 2008 tetap dengan harga Rp6.000 per liter gitu. Nah, tentu saja dalam konteks ini ke depan jangan berhenti di situ. Kalau concern kami tetap saja harus di-upgrade kualitasnya, jadi tidak berkutat pada premium. Kualitas premium oktan number 88 dengan parameter yang juga buruk gitu ya, tetapi harus di-upgrade, katakan harganya 7.000 sampai 8.000. Karena sekali lagi, pengguna premium ini sebenarnya kan bukan masyarakat kelas bawah, tetapi kan masyarakat menengah ke atas gitu. Kalau menengah ke atas, secara logika ya mereka akan mampu untuk menggunakan bahan bakar yang lebih berkualitas sesuai dengan kendaraan yang mereka miliki gitu. Dan terus terang kalau untuk jangka panjang memang harus konversi ke bahan bakar gas, tetapi harus dimulai sekarang. Jakarta siap, Palembang siap, Surabaya siap, Bogor siap, Denpasar siap. Dimulai dari kota-kota itu mulai 1 April 2012. Good point. Nah, ini baru dengar orang-orang itu. 1 menit Chris, akhiri. Ya, saya rasa yang long run kita juga mesti bicara soal diversifikasi energi sehingga kita menjadi Brasil kedua gitu. Brasil 40 tahun lalu sudah bikin bensin dari etanol karena dia tidak punya minyak. Justru karena dia punya minyak dia bikin itu. Kalau kita ini karena terlalu banyak rezeki yang menjadi etanol, bensin dari ya bensin dari tebu itu loh. Jadi ini saya rasa jangka panjang kita ini hutannya, tanahnya, areanya, iklimnya tropis juga panas. Tenaga solar tuh. Kita sepanjang tahun ada solar. Sementara di negara-negara yang dingin itu kan setengah tahun tidak ada matahari gitu. Jadi itu kita mubasir juga itu kita. Baik, Mas Bambang, akhiri Mas Bambang. Ya, saya kira kita harus mendukung program konversi ke gas ini. Tapi yang perlu Presiden menjelaskan kenapa manfaatnya dan uang penghematan ini mau digunakan untuk apa. Itu yang harus dijelaskan. Kita ajak. Alright, oke. Bapak sekalian, sayang waktu berakhir juga dan saya yakin ini akan membantu, bukan kita take side, karena menurut saya mengenai BBM, policy migas ini merupakan satu policy yang harus menjadi multi partisan, bukan kehendaknya satu pemerintah atau partai dan sebagainya. Jadi ini harus multi partisan. Jadi sudah waktunya kita semua, for the sake of kecintaan kita kepada Republik dan rakyat, kalau ada subsidi yang bisa digunakan untuk tujuan-tujuan lebih mempersiapkan sarana yang lebih baik buat rakyat, saya kira itu tujuan kita bernegara ini. Moga-moga betul-betul saya agak sedikit terpuaskan hari ini. Saya tidak mundur dari bayangan saya untuk menjadi negara adikuasa di bidang energi di 2045. Pak Kurtubi nggak terima 2045, dia ngitung 2025. Oh, iya, jadi kita masih ke situ. Insya Allah besok kita masih akan menyaksikan matahari terbit dari ufuk timur dan tenggelam di ufuk barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.